Bahkan mereka ini mengkufuri dan mendustakan atas kebenaran tersebut. Sehingga dalam isi materi ini nanti kita akan membedakan siapa golongan yang pada akhirnya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada umumnya setiap diri manusia ketika akhir-akhir kehidupannya itu mintanya di husnul khotimah. Tapi banyak manusia yang ketika saat dianjurkan dan diperintahkan untuk berjalan di atas jalan menuju husnul khotimah, itu banyak yang menolak. Dua makalah ini tidak mungkin akan bisa bertemu. Saya ulang, banyak pada umumnya manusia ketika saat akhir kehidupan itu memohon ditempatkan di husnul khotimah. Tapi ketika saat diajarkan, diperintahkan untuk berjalan di atas jalan menuju pada Allah yang esa, anehnya mereka menolak. Bahkan tidak hanya menolak, dalam ayat yang nanti kita akan bahas, bahkan mereka ini mengkufuri dan mendustakan atas kebenaran tersebut. Sehingga dalam isi materi ini nanti kita akan membedakan siapa golongan yang pada akhirnya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Berkenaan dengan itu Allah sudah memberikan penegasan di dalam surat Al-Hajj ayat 57-58.
Bismillahirrahmanirrahim. Waladina lan utawi akeh wong kafaru kang padha ngingkari sapa ladzina. Ngingkari apa? Wa kadzdzabu lan dustaake sapa ladzina. Dustaake apa? Berdusta itu wis ngerti iku bener tapi diomong gak bener. Karena ada gandolan. Hatinya mengatakan itu benar, tapi lesannya mengatakan itu gak benar. Pada umumnya manusia mengatakan kesempurnaan dari satu Islam agama itu letaknya di makrifat. Syariah thariqat hakikat makrifat. Tapi aneh. Kalau ditarik untuk meningkatkan imannya menjadi iman yang ihsan alias di makrifat, dia menolak. Aneh. Secara akal. Tapi secara hati nggak ada perlu yang dianehkan. Apa sebab semua manusia seperti itu? Kegandolan sesuatu. Sebetulnya hatinya mengatakan itu al-haq, tapi lesannya nggak berani mengatakan itu al-haq. Karena kegandolan perkara-perkara yang disebut masiwallah, sakliyane wujude Allah. Contoh, bagaimana mungkin Anda itu mau melepaskan rasa kealiman Anda disebabkan bukti semua masyarakat menghormat padamu? Satu sisi kau itu sudah mengatakan benar kalau sifat ilmu itu milik Allah. Kan sudah tahu. Kiai pundipun, ulama pundipun mesti mengatakan ilmu adalah sifatnya Allah. Setahu yo. Tapi mengapa kok susah melepaskan rasa rumangsa ngalim itu kok susah? Lho ngaten lho. Loh, saya bicara ini ilmiah loh ya, artinya ilmiah sesuai dengan fakta. Susah Anda itu akan melepaskan rumangsa alim ini susah. Sing alim itu Allah, bukan saya. Susah. Kita sejak kecil sudah dididik bahwasanya semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua milik Allah. Tapi susah hati kita melepaskan gak rumangsa memiliki. Itu fakta loh Pak. Kita sadar kalau kita itu tidak bisa apa-apa, bisanya itu sebab diapa-apakan oleh Allah. Tapi untuk melepaskan keakuan, keegoisme Anda ini loh, susah. Susah itu macam loro. Ada susah yang bisa, ada susah yang tidak bisa. Jelas susah yang nggak bisa karena kita menolak tentang ajaran di jalur dinut tauhid. Itulah golongan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, kata Allah.
ngingkari ndustai apa biayatina kelawan piro-piro ayat ingsun. Berarti Allah ini yang dawuh. Dan banyak di antara manusia hambaku itu telah mengingkari gak percaya dan juga berdusta terhadap apa wahyu yang kuturunkan. Ini jangan biayatina, jangan diartikan muhakamah lo ya. Nek sampean artikan muhakamah secara syariah, akhlak ijtimaiyah, mukhatabnya itu orang-orang selain agama Islam. Tapi kalau sampean pandang dari sisi mutasyabihah atau sisi hakikat ma'rifatnya, tauhidnya, maka siapapun kita yang menolak tentang ajaran tauhid itu mereka. Padahal ajaran tauhid fungsinya adalah untuk mengesahkan Allah. Loh, apakah Allah belum esa kok diesakan? Jawabannya, oleh enggak esa itu sebab diri kita sendiri. Sudah dikatakan dengan jelas kul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad. Allah itu esa, gak diberanakan dan tidak beranak dan tidak diberanakan. Sudah jelas. Terus mengapa kita mengadakan sesuatu, menyamakan sesuatu sama dengan yang esa? Seperti ini contoh angin. Angin itu jelas makhluk. Tidak pernah angin itu bisa mendatangkan manfaat atau menyegah mudorot. Atau angin tidak bisa mendatangkan mudorot atau mencegah manfaat. Ora iso. Terus mengapa kita mengatakan mudorotnya itu dari angin? Ya, ini bentuk kita telah keluar dari surat Al-Ikhlas tadi. Berhubung keadaan hati kita itu di luar yang esa alias menyekutukan Allah, disinilah Pak Ibu Allah menurunkan utusannya untuk menyampaikan tauhid supaya jiwa manusia estu benar-benar dapat mengesahkan Allah, kembali ke fitrah. Asalnya fitrah suci, kembali ke suci. Asalnya tidak ada persekutuan, pensirikan, kita akan kembali pada pengesaan. Faulaika waladina iku faulaika mongko utawi mengkunu aladina iku lahum iku tetep kedue aladina apa adabun utawi siksa muhinun kang nginoake. Mereka yang tergolong terhadap golongan kafaru wa kadzabu, maka otomatis matinya itu keadaan su'ul khotimah.
Di dunia tanda-tandanya su'ul khotimah walaupun belum meninggal sudah bisa dilihat. Apa? Hati kita selalu menyekutukan Allah dengan yang lain. Tandane hati itu selalu memandang bersaksi terhadap makhluk, beriman terhadap makhluk. Siapa yang beriman atau bersaksi menghadap pada makhluk, maka hati ini pasti ngalami hati yang gelisah, hati yang khawatir dan lain sebagainya. Loh, ini tanda kalau su'ul khotimah. Beda dengan ayat yang berikutnya. Waladina lan utawi wong akeh hajaru kang padha gelem hijrah pindah, sapa ladina pindah dari keingkaran, pendustaan, pindah dari jalannya nafsu menuju fisabilillahi ing dalane Allah. Sabilillah, jalan Allah itu jalan di mana hatimu sudah tidak memandang yang berperan itu selain Allah. Justru yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Justru hatimu bersaksi, memandang, beriman bahwasanya yang berperan semua itu adalah Allah alias bukan makhluk. Lalu summa kutilu, mongko nuli den pateni sira kabeh. Sapa? Alladzina au matu utawa mati sapa ladina ya layar zukon nahum mongko yepti aweh anugerah temen hum ing mereka sapa Allahu Gusti Allah anugerah rizkon kelawan anugerah hasanan kang bagus. Apa yang dimaksud rizkon hasanah? Hasanan itulah anugerah jenengan iki dalam keadaan husnul khotimah, bagus pungkasane. Ketika Anda berjalan di atas jalan Allah, mati dengan sendirinya tanpa sebab dan atau matinya oleh karena dibunuh, maka layar zukon nahum, Gusti Allah tenan akan meletakkan anugerah terhadap dirimu, anugerah yang termulia. Apa? Derajat yang termulia. Anda ini di sisi Allah sebagai orang yang muttaqin. Itulah coro iman itu sudah ihsan. Coro tujuan itu sudah sampai. Coro sisalik itu sudah wusul pada Allah. Niki. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku lahum iku tetep keduwe, iku lahua iku tetep keduwe Allah iku khairur razikin, sak bagus-baguse wong sing aweh anugerah. Bahasane wong iki maksud saya adalah Allah. Maksudnya Allah
bahasa Allah maksudnya adalah yang esa. Sebab anugerah itu ada macam dua. Ada anugerah yang bersifatkan rahman, berarti makhluk. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifatkan jasmaniah, atau orang syariat mengatakan awakmu dapat rezeki dari si A. Ini anugerah yang tidak kekal, karena anugerah ini hanya kaitannya sebatas dunia saja. Tapi ada anugerah yang termulia, anugerah yang kekal. Itulah anugerah berbentuk imanmu menjadi ihsan, berbentuk Gusti Allah mempertemukan terhadap dirimu. Inilah makom makrifat atau makom ihsan. Ini anugerah yang termulia. Sebab keihsanan imanmu inilah yang nantinya akan disebut sebagai muttaqin, haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kau tidak akan pernah mati jikalau matimu tidak dalam keadaan Islam, Muslim, pasrah. Jikalau imanmu masih, takwamu tetap di dalam takwa yang sebenar-benarnya takwa. Janganlah kau mati dalam keadaan tidak Muslim. Bagaimana engkau bisa mati dalam keadaan Muslim? Lan takwamu iku mung takwa secara dohir jasmani, amar ma'ruf nahi mungkar aja. Padahal ayatnya haqqa tuqatihi, kelawan takwa sing sak temene takwa. Inilah Pak yang ada kaitannya dengan rohaniyah. Inilah yang kami sebut sebagai makom ihsan, makom makrifat pada Allah. Jadi umat manusia tidak akan pernah menjadi kematiane dalam keadaan Muslim, nggak bisa, kecuali hanyalah golongan yang haqqa tuqatihi, golongan yang sudah meraih tingkatan keihsanan pada Allah. Oleh sebab itu saran dan kritikan atau tambahan adalah sisa umur kita tinggal berapa, gunakanlah kesempatan yang kita tidak tahu ini, umur ini, untuk mengihsankan iman dengan cara ilmu, amal, istiqomah. Gunakanlah waktu-waktumu, hati selalu berzikir pada Allah. Gunakanlah waktu demi waktu, kecuali hanya mengingat Allah. Sadar dan menyadari segala hal apa yang terjadi semata-mata Yang Esa yang berkuasa. Hanya itu. Tambah atau tambahan dalam tausiah malam hari ini, dengan harapan supaya imanmu, umat Islam, lekas menjadi iman yang ihsan. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ini ketan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada kajian tadi malam, Gus. Secara dohir kula kalih panjenengan kula pun paham kula panjenengan sami-sami makhluk. Saya juga paham panjenengan baik Muhammad bin Abdillah tidak bisa mensaafati saya. Yang bisa mensaafati namung urip dalam diri saya pribadi. Saya mewakili mungkin apa yang dirasa rekan-rekan, khususnya yang saya rasa pada diri saya pribadi, Gus. Kenging nopo kula niki nggak ada perasaan menawi mboten panggih panjenengan kados kangen ngoten. Menawi mboten ngriki misalnya pas rutinan hari Sabtu niku nggih. Saya merasa itu kalih urip niku semakin tebih ngoten. Umpama motivasi semangat kendor. Mungkin bahasa HP itu lowbat gitu. Jadi apakah saya salah punya perasaan seperti itu? Sengaja hari ini saya pakai kaos ini, Gus, untuk mengingatkan kapan hari itu kula pepanggih panjenengan wedal teng toko sebelah Timur SD Sidomulyo. Kula pas ngitun LPG panjenengan pados rokok mil biru nek mboten lepat. Lah niku kula kaget sampai ngantos ndugi griya niku tasik teratapan ngoten. Nggih, padahal berulang kali panjenengan dawuh kula niki sami makhluk padha karo sampean karo ngoten kados kajian wingi dalu. Nggih, niku mawon sing kula pertanyakan, apakah saya salah punya perasaan seperti itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri manusia itu ada prosesnya masing-masing. Ada kaidah yang mengatakan bahwasanya wujudku, ingsun, Allah maksudnya. Biar dikenal dan diketahui oleh para hambaku, saya lahirkan, saya dohirkan. Dohire wujudi Allah ingsun disebut nurullah. Seperti angin, hujan, apa isi yang disebut makhluk, ma fis samawat wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Apa isi makhluk di bumi dan di langit atau di antara keduanya, semua itu disebut nurullah. Nur cahaya Allah, cahayane wujudi Allah. Tapi nurullah iku duduk wujudku. Ini dua kalimat seperti membingungkan, tabrakan. Tapi ndak. Bagi panjenengan yang estu betul-betul dalam posisi keahatan.
nama makhluk itu kan penemu ngenangenin nafsu. Sebetulnya gitu. Ingat suhudul wahdah fil kasroh. Masuklah kau di ahad, pada ahad di dalam banyak. Jangan katakan banyak itu banyak, tapi katakanlah banyak itu ahad. Ini Pak ada kaitannya dengan langsung hidayah Allah, anugerah yang ada di ahad. Dari pertanyaan apakah saya salah? Ketika saya punya perasaan jikalau tidak ketemu panjenengan iku koyoke kehidupan tak rasakno semakin jauh pada Allah, ibarat HP ngeblank kentekan setrum. Pertanyaannya apakah salah? Lah ngoten nggih. Jawaban saya ada dua. Kalau itu jenengan di sisi proses enggak apa. Enggak apa artinya apa? Kita enggak tahu kalau itu masih salah. Jikalau dalam hati jenengan memandang banyak-banyak, tidak memandang banyak itu tunggal. Nomor dua, enggak salah. Jikalau jenengan ini memandang ahad di dalam banyak, dan itu memang rumus. Gak usah jauh-jauh, mereka yang jauh di sana sebetulnya ini secara zahir ingin ketemu langsung pada saya. Tidak hanya lewat YouTube. Perbedaan antara ketemu di YouTube dan ketemu langsung secara naluri beda Pak. Beda. Memang begitu. Beliau yang di jauh sana jane pengen ketemu bendino. Jane pengen. Tapi oleh karena memang Allah mendidik hati kita di dalam proses itu, maka aku yakin suatu saat nanti Allah akan mempertemukan. Bapak Ibu, jadi mandang jenengan ini, kalau memandangnya tunggal di dalam banyak, muncul kangen itu mesti terhadap urip. Jikalau jenengan ini merasa saya mudah hatiku nyantol nang Allah ketika ketemu terhadap diri saya, maka itu sebuah proses aja. Sebab Allah pun di mana-mana, tidak kemana-mana. Dan itu wajar Pak, memang wajar. Bahasa saya ngalir aja lah. Ngalir aja dengan proses yang Allah sendiri yang memproses kerohanian jenengan. Hal ini dikuatkan di dalam salah satu makalah kitab Al-Hikam itu beliau dawuh ngene. Carilah teman yang mukhalid, teman CS, itu dari kalangan orang-orang yang hatinya mingkol bin zahidin, condong nang Allah.
Sebab apa? Sebab inilah nanti yang akan menarik ruhaniyahmu itu ilaihil wasilah, bertemu Allah. Dan janganlah mudah kamu berteman CS, teman yang mingkol bin rohibin, teman yang hatinya condong terhadap perkara-perkara selain Allah. Sebab apa? Nanti akan menarik sifat karaktermu untuk menjauh terhadap Allah. Dengan makalah ini bisa kita tarik apa yang jenengan alami tadi. Punya rasa kok ya luwe penak nang Allah ketika saat ketemu saya. Di luar saya berteman orang-orang yang hatinya menarik ke urusan dunia, otomatis akan menjadikan semakin jauh hatimu pada Allah. Nanti ya toh, kalau Allah sudah memproses hal tersebut, maka sudah tidak ada bedanya hatimu ketika saat berteman terhadap teman yang hatinya mingkol bin zahid dan berteman pada hatinya teman mingkol bin rohib, alias dunya brono gebyare nanti tidak akan pernah bisa mempengaruhi hatimu. Dan ini sudah kami ulas di dalam kitab awal. Ini sudah kami ulas, nanti bisa dilihat penjabarannya di kitab awal terkait gebyari dunya. Siapa mereka yang tidak mudah hatinya kena gebyari dunya, dan siapa mereka yang tidak pernah. Nah, tadi tidak mudah berarti ada kalanya kena. Tidak akan pernah alias bebas dari gebyarin dunya. Di situ ada beberapa tingkatan. Oke, itu Bapak Ibu jawaban dari sebuah perasaan. Apakah itu salah jikalau jenengan kalih kula niki ketika saat bertemu hati tambah dekat pada Allah, jikalau tidak bertemu itu hati tambah jauh. Jadi perasaan itu enggak salah karena memang proses kita masing-masing. Oke? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan tentang masalah keluarga nih Gus, gara-gara ilmu tauhid kula niki bojo kula niki gendulian. Karena di sini saya menceritakan bojo kula niki takon masalah dua pertanyaan, antara lain mati sakjroning urip kalih pasrah. Mati sakjroning urip niku kula jawab bla 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 bla, akhirnya bojo kula terus ya apa Mas mati sakjroning urip iku? Sampeyan kudu iso dadi makam berjalan intinya. Ngoten kula jawab ngoten. Dadi kuburan mlaku. Lah teng mriku bojo kula koyoke gendulian nanggapi kula. Apa iya ta wong sampeyan gak ngerti ayate. Ngoten. Kaping kalih pasrah iku ya apa Mas pasrah iku? Nek pasrah nek jawab aku gak butuh Gusti Allah. Saya tidak butuh Tuhan. Karena apa? Dilihat dari Sang Pencipta. Aku iki diciptakan Tuhan, apa jare sing nyiptakno? Aku wis gak lapo-lapo, aku bingung. Aku wis gak bingung-bingung, kabeh wis aku gak melok-melok ngatur bah uripku ngene, bah uripku ngono, bah aku ngene, bah aku ngono, lapo aku gak iso lapo-lapo.
niku kula dipaido kalih bojo kula. Sampai niku murka Mas, murtad. Terus ngoten. Lah, sampeyan gak duwe ayate, sembahyang epen gak tahu. Aja kate sembahyang sarungan. Lah kula sarungan niku wegah, sarungan niku lodok soal sarunge niku, Gus. Lodok ati betul sarungan. Nggih ngapunten, Gus. Niki kula teng mriki namung mencari napa? Mencari kebenaran niki apa sing kula omong niku lho nggih mboten eruh. Ngoten lho. Mencari klarifikasinya pokoknya. Apa kula niki cari salah temen ta ya apa ngoten lho. Kula kinten cekap semanten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama masih muncul nama, sekalipun nama Allah, nama lo ya, iku babakan isih kelebu makhluk. Sedangkan yang disebut makrifat adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang disebut makna daripada maksud ahad adalah la ibsarun, sing delok, berarti lah makhluk salik ya dah. Wa mubsarun, sing didelok, yang dilihat, yang dihadap. Tadi yang menghadap makhluk, yang dihadap kholik. Wa basarun, sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk menghadap. Kalau melihat berarti mata untuk melihat. Itu sudah nggak ada. Itu sudah nggak ada. Ini yang disebut ahad. Jikalau kalimai aku wis gak butuh Gusti Allah, iku lak jeneng toh. Jangankan nama, memang benar. Kalau sudah di ahad wis gak butuh nama, sifat, zat, nggak butuh. Sing butuh itu apa? Diam. Dan diam, nah itulah yang disebut tawakal. Wa may yatawakkal Allah, wa may yatawakkal 'alallah, sing sapa wonge barang siapa yang betul-betul bertakwa bertawakal, pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuhu, semuanya dicukupi. Artinya sudah tidak butuh opo. Inilah kalau kita masuk di dalam kitab akhir sedikit aja, namanya mukamil. Insanul kamil, mukamil, berarti diem, wis gak berucap, tidak ada apa-apa, dan tidak ada siapa. Itulah ahad. Wis gak ono sandingan. Nama malaikat ya sudah gak ada, nama siapapun sudah gak ada. Kita mungkin gak terasa, Pak. Disindir di dalam Al-Quran keterangan tentang yaumil qiyamah. Semuanya sudah sirno, hancur lah, ngoten ya. Nggak paham. Bedekan sampean, don sampean kan donya saisine iki hancur lah ngono ah. Bedekan sampean. Padahal maksud daripada itu, kalau sudah masuk di ranah ahad, ya sudah nggak ada apa-apa. Tur yang nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuman yang ada loh, ngono loh. Yang ada ini yang tidak bisa Anda sebutkan. Lah sing nyebut wis gak enek.
Bagaimana bisa menyebut? Terus sing nyebut ya sapa? Ya sing enek dhewe. Kok tambah bingung sih? Wis silakan kuwi bingung. Kula yakin kok. Atas janji, tak tarik ke bawah maneh. Atas janji Allah terhadap hamba yang dikehendaki pasti sampai ke ranah itu. Al-Ankabut ayat 5 Allah menyatakan hal seperti itu. Coro untuk sampai di situ dijawab Al-Kahfi 110. Wis gamblang kok iki. Tinggal memang banyak manusia atas ketidakfahaman disitulah akhirnya banyak walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Akhirnya begitu. Memang yang namanya tawakal itu sudah nggak ada siapa-siapa. Laksana ngeten. Si A dan si B. Si A itu sudah pasrah kepada si B, maka si A nggak boleh merasa ikut campur ngurusi apa yang si A pasrahkan terhadap si B. Biar si B sendiri yang menyelesaikan namanya pasrah. Makanya pasrah ini, tawakal ini bisa terjadi setelah Anda itu sudah ke akad. Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Loh. Anda akan bisa pasrah wa aslimu lahu manakala sebelumnya Anda wa anibu ila rabbikum kembali ke akad baru. Kalau belum kembali ke akad, pasrah kita itu gombal. Kaya entut berut, ya toh? Ngedah brus. Iya, ngedah brus. Hati kita itu gedabrus kaya entut berut. Ibarate wong ku macak wong sugih, tapi sejatine kabeh iku barang silian. Lah. Wis ngono kuwi. Bahkan nanti ada ayat yang menjelaskan orang-orang yang seperti itu disebut sebagai orang yang menebar kebatilan, mengingkari kehakan. Nah, nanti dalam ayat Al-Hajj nanti ada yang membahas masalah itu. Mungkin besok kita lanjutkan. Kalau bahasa umum, orang yang mengajak hatimu untuk berlaku apik mungguh menungso, tapi njaba jerone iki meninggalkan berlaku apik nang Gusti Allah, iku padha karo wong sing ngedabrus kaya entut berut. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.